Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sehat selalu ya. Semoga makin semangat, dilancarkan urusannya, teman-teman makin optimis nih untuk bisa menghadapi tes CPNS. Kita lanjut ya ke soal nomor 27. Kalau teman-teman bingung soal yang sebelumnya itu ada di mana, ada di kolom deskripsi, sudah saya sematkan. Atau teman-teman boleh klik profil di akun YouTube ini, kemudian di situ ada playlist. Teman-teman boleh cek aja playlistnya lengkap, ada soal P3K, TIU, TWK, TKP, dan soal lainnya pokoknya. Boleh direkomendasikan ke teman-teman, di-share manfaatnya ke teman-teman yang membutuhkan lainnya. Jangan berhenti di kita aja ya, kita harus berbagi kebaikan. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 27. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai -1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 100 soal pada tes tersebut, Tono menjawab dengan benar 82 soal, 8 soal tidak dijawab dan sisanya dijawab salah, maka nilai yang diperoleh Tono adalah 15 detik dimulai dari sekarang. Gampang banget teman-teman. Ya, cukup 15 detik. Kalau waktunya dirasa kurang, boleh di pause dulu videonya, dilanjutkan. Tapi saya rasa sudah selesai ya, teman-teman. Saya yakin ya, teman-teman hebat banget. Sudah pada mahir nih untuk menyelesaikan soal-soal, apalagi hanya hitungan sederhana seperti ini ya. Jadi ada 82 soal, dia menjawab benar, berarti dikali 2. Kemudian 8 soal itu tidak dijawab, berarti dikali 0. Dan sisanya, sisa dari 100 ya. 82 ditambah 8 ini adalah 90, berarti dia yang menjawab salah ada 10 soal dikali -1. 82 dikali 2 ini sama dengan 164, 8 dikali 0 sama dengan 0, dan 10 dikali -1 adalah -10. Berarti tinggal ditambahkan aja semuanya, berarti nilainya adalah 154. Ya, jawabannya adalah yang iya, nggak ada. Oh, mungkin ini salah ya, salah komanya, maksudnya adalah 154. Jawabannya yang C ya. Ya, gimana teman-teman? Jawabannya benar atau salah? Semoga benar ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 28. Tono menjual motor seharga 6 juta rupiah. Bila Tono mendapatkan untung 25%, maka harga pembelian motor tersebut adalah 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, jadi Tono menjual motor dengan harga 6 juta rupiah. Kemudian Tono dapat untung 25% dari penjualan tersebut. Nah, kita harus ingat nih bahwa untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Yang ditanya adalah harga belinya. Nah, untungnya ini Tono adalah 25%. Untung dari mana? Dari pembelian gitu ya. Jadi 25% dari pembelian, baru dikurang dengan penjualan nih. Penjualannya adalah 6 juta rupiah dikurang dengan harga belinya ya. Jadi kalau ini dioperasikan, ingat ya, yang punya variabel yang sama itu harus satu kelompok. Jadi 25% B ditambah B ya, karena B ini pindah ruas, jadi menjadi plus B, itu sama dengan 6 juta rupiah. Oke. B ini kan sama dengan 1 ya. Nah, jadi ditambahkan nih. 25% itu sama dengan 0,25 B ya. 25% ini sama dengan 0,25. Ditambah 1 B sama dengan 6 juta gitu ya. Jadi ini kalau ditambahkan menjadi 1,25 B sama dengan 6 juta. Jadi B-nya sama dengan 6 juta dibagi dengan 1,25. Dari sini ya, B-nya 1,25-nya diturunkan ke bawah karena kita untuk mencari B-nya. Maka 6 juta dibagi 1,25. Dapatnya adalah B-nya menjadi 4.800.000
Rp4.000.000. Jadi harga beli motornya adalah Rp4.800.000. Semoga benar teman-teman. Yuk kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 29. Pak Ali membagikan 40 buah buku dan 30 buah pensil kepada sekelompok anak yatim. Setiap anak mendapatkan sama banyak untuk setiap jenisnya. Berapa orang anak yatim paling banyak yang dapat menerima buku dan pensil? 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Nah, untuk soal ini teman-teman, soal ini agak cukup tricky ya, agak cukup sedikit sulit ya. Kita harus pahami benar-benar dalam ya. Jadi Pak Ali ini membagikan 40 buah buku dan 40 buah pensil kepada sekelompok anak yatim. Nah, setiap anak ini mendapatkan sama banyak untuk setiap jenisnya. Jadi, kalau 40 buah buku ya masing-masing anak yatim itu dapat jumlah yang sama dari 40 buku ini gitu. Kemudian 30 pensil ini juga setiap anak juga dapat jumlah yang sama dari setiap pensil ini. Jadi ini kita sebenarnya nyari apanya sih teman-teman? Nyari FPB-nya sebenarnya ya. Jadi maksudnya gini, setiap 40 ini kan bisa dibagi dengan 1 ya, 2, kemudian faktornya ya 4, kemudian 5 ya, 8, kemudian 10 ya, 20 gitu ya. Atau kalau zaman dulu tuh kita hitungnya gini ya, 40 sama 1 kali 40 gitu ya, 2 kali 20, kemudian 4 kali 10, 5 kali 8 gitu ya. Jadi angka-angka inilah yang nanti masuk ke sini ya. Kemudian untuk angka 30-nya faktor dari seperti ini ya, kita faktorkan seperti ini, maka angka-angka yang akan didapat itu adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5, 6, 20 maksudnya. 6, 10, sama 15. Jadi ditanya, berapa orang anak yatim paling banyak yang dapat menerima buku dan pensil tersebut? Jadi FPB dari 40 dan 30 FPB-nya ini adalah 10 ya. Nih, FPB-nya adalah 10. Jadi paling banyak itu ada 10 anak yatim yang dapat terima buku dan pensil. Jadi jawabannya adalah yang C, 10 orang. Gimana nih teman-teman? Benar atau salah? Semoga benar ya. Yuk, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 29. Soal nomor 30. Pada hari Minggu, Denny bermain sepeda di halaman rumahnya. Jari-jari roda sepeda yang digunakan oleh Denny adalah 42 cm. Jika selama bersepeda rodanya berputar sebanyak 50 kali, panjang lintasan yang dilalui adalah 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Ya, ini soal cukup gampang ya. Jadi, katanya jari-jari roda Denny itu adalah 42 cm. Jadi, ini ada roda nih. Ya, kemudian jari-jarinya ini 42 cm. Kemudian rodanya berputar sebanyak 50 kali. Ya, jadi panjang lintasannya adalah oke. Jadi ini teman-teman, soal ini menggambarkan bagaimana speedometer motor dan mobil kita bergerak ya. Kita kan punya speedometer tuh di motor dan mobil tuh sebenarnya dapat dari mana? Dari jari-jari roda. Jadi kita cari keliling rodanya itu. Ya, kita cari keliling roda. Keliling roda itu adalah 2πr ya. Kelilingnya itu adalah 2 kali 22/7 kali 42. Ini karena 42 bisa disederhanakan ya dengan 7 ya, 6 ya, maka ini hasilnya adalah 264 cm. Nih, cm ya. Kemudian katanya rodanya ini berputar sebanyak 50 kali. Ya sudah, ini tinggal dikali dengan 50. Maka hasilnya adalah 13.200 cm atau sama dengan 132
meter. Itu kalau rodanya berputar sebanyak 15 kali. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 31. Setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau suka sepak bola. Jika dalam kelas ada 30 siswa, yang suka basket ada 27 siswa, sedangkan yang suka sepak bola ada 22 siswa, maka berapa jumlah siswa yang suka basket dan suka sepak bola? Oke, 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Kalau waktunya kurang panjang, boleh di-pause dulu videonya. Yuk kita jawab bareng-bareng. Nah, kalau kemarin kita yang dikasih tahu tuh kan yang suka keduanya ya. Jadi kalau di sini ada basket, kemudian di sini ada sepak bola, kita dikasih tahu yang suka di antara keduanya. Nah, tapi sekarang kita harus cari yang ini nih sekarang, bukan cari jumlahnya. Katanya dalam kelas ini anggap aja kelas ya, ini adalah ada 30 siswa. Kemudian yang suka sepak bola, ini bola, ini ini basket maksudnya ya, B basket, S sepak bola. Yang suka basket ada 27, yang suka sepak bola ada 22 siswa. Sedangkan dalam satu kelas jumlahnya adalah 30 siswa. Oke. Kita mau cari nih yang di sini yang suka keduanya. Maka ini gampang kok carinya ya. Jadi 27 ditambah 22. Tapi ini di dalam kurung. Kemudian dikurang dengan seluruhnya. 30 sama dengan 27 ditambah 22, 49. Dikurang dengan 30 sama dengan 19 orang. Jadi yang suka basket dan suka sepak bola itu ada 19 orang. Yuk kita buktikan. Benar nggak kalau seperti ini semuanya ada 30? Kita buktikan ya. Jadi yang suka basket aja sebenarnya adalah 27 dikurang 19. Ada 8 orang ya yang suka basket aja. Kemudian yang suka sepak bola aja ada berapa? 22 dikurang 19, ini ada 3 orang aja. Kita buktikan 8 ditambah 19 ditambah 3 sama dengan 8 tambah 19, 27 ditambah 3, 30. Ya benar ya, jadi semua siswa di situ adalah 30. Jadi tadi berapa? Jawabannya yang suka keduanya adalah 19 orang. Oke. Jawaban soal nomor 31 adalah E. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 32. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Rasanya kependekan ya. Boleh di-pause dulu nih videonya. Boleh teman-teman selanjutkan ya pencarian jawabannya. Oke. Ada ember berisi air yang isi airnya itu adalah seperlima dari wadahnya gitu ya. Jadi ini ada wadah berbentuk silinder, kemudian berisi air 1/5. 1/5 tuh kurang lebih segini ya. Ini isinya air 1/5-nya. Ini wadahnya berbentuk silinder. Oke, jadi kalau kita analogikan bahwa airnya itu sama dengan 1/5 dari wadahnya, gitu ya. Kemudian katanya airnya kalau ditambah dengan 6 liter, ya 6 liter itu sama dengan ditambah dengan 6 liter, ini menjadi setengahnya. Setengah dari wadah gitu. Jadi kalau ini ditambah dengan 6 liter, airnya menjadi segini.
ya, menjadi setengahnya gitu. Ya, kita tahu kan bahwa air itu sama dengan 1/5 dari wadah nih. Jadi kita masukkan nih, air sama dengan 1/5 dari wadah. Masukkan A-nya ke sini. A-nya itu sama dengan 1/5 wadah ditambah dengan nih 6 liter ya. 6 liter, L-nya nggak usah dimasukkan deh biar nggak disangka variabelnya. Sama dengan setengah W. Maka 6 itu sama dengan setengah W dikurang nih, karena ini berpindah ruas ya dari positif menjadi negatif. 1/5 W. Oke, kalau teman-teman operasikan seperti ini, maka teman-teman nanti akan alami kesusahan. Kita operasikan sebagaimana tips dan trik kemarin ya. Kemarin boleh dibuka dari part 1, itu ada tips dan trik menyelesaikan soal yang bentuknya pecahan seperti ini supaya nanti nggak panjang, nggak seperti ini. Kita harus samakan dulu nih penyebutnya. Nah, karena kalau angkanya seperti ini, kita boleh kalikan nih. 1/5 W ditambah 6 sama dengan setengah W. Ini kita boleh kalikan dengan 5. Kenapa? Supaya nanti ini W-nya hilang ya. Dikalikan 5 semuanya. 1/5 W dikali 5 sama dengan 1 W atau W ya. Kemudian 6 dikali 5 ini sama dengan 30. Kemudian sama dengan ya, setengah W dikali 5. Dapatnya 5/2 W. 5/2 itu sama dengan 2,5 ya W. Jadi tinggal disamakan. Boleh ini yang ke sini, boleh ini yang ke sini. Tapi enaknya yang W-nya yang ke sana. Kenapa? Karena W-nya lebih kecil, supaya nanti nggak minus ya. 30 sama dengan 2,5 W dikurang 1 W, gitu ya. Jadi 30 ini sama dengan 1,5 W. Maka W-nya itu sama dengan 30 dibagi 1,5 sama dengan 20. 20 apa nih jawabannya? 20 liter. Karena tadi ini 6-nya 6 liter kan ya. Kita hilangin dulu supaya lebih mempermudah aja, tadi nggak mengganggu operasi ya. Kalau ini mau ditulis liter, 30 liter juga boleh. Maka 30 liter dibagi 1,5, maka dapatnya adalah 20 liter. Oke, 20 liter. Oke, untuk soal selanjutnya insya Allah kita lanjut. Teman-teman boleh komen di kolom komentar di bawah benar berapa nih dari soal yang sudah kita bahas tadi. Untuk lanjutannya insya Allah kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih, sukses selalu, semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.